Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, alhamdulillah pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam adalah kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita semua dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh dengan cahaya Islam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik para pemirsa, kita hidup di dunia ini tidaklah lama. Kita hidup di dunia ini mempunyai waktu yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mari perbaiki nilai kehidupan kita supaya hidup yang sebentar ini, hidup yang singkat ini bisa bermanfaat bagi kita semua kelak di akhirat. Karena kita hidup di dunia ini akan dimintai pertanggungjawabannya kelak di akhirat. Apa yang kita lakukan di dunia ini, apa yang kita perbuat, ya, baik itu baik ataupun buruk, baik itu perintah Allah maupun larangan Allah, akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat. Sehingga kita nantinya termasuk menjadi orang yang beruntung atau menjadi orang yang rugi. Beruntung kita dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan kenikmatan, ya. Dan nikmat yang paling utama adalah nikmat bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita merugi, maka kita akan masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Kita diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian bagaimana cara Allah Subhanahu wa taala nanti menimbang atau menghisap amal perbuatan kita? Sangat mudah bagi Allah. Karena ada beberapa saksi, ya. Kita ketika hidup di dunia ini diawasi oleh 4 CCTV kalau tidak, ya. Kita hidup di dunia ini akan diawasi oleh 4 saksi ini. Yang pertama adalah saksi, yaitu malaikat Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling kita kenal adalah malaikat Raqib dan Atid. Mereka selalu bersama dengan kita, ya. Dua malaikat ini, malaikat pencatat kebaikan dan juga keburukan. Kemudian selain malaikat saksi kelak kita di dunia, saksi ketika kita kelak di akhirat, saksi kedua yang memberikan kesaksiannya nanti di akhirat adalah bumi. Bumi akan menjadi saksi bagaimana perlakuan kita ketika di dunia, ya. Bagaimana tidak tanduk kita ketika di dunia, berbuat baik atau berbuat buruk, ya. Maka bumi juga akan menjadi saksinya. Maka ketika bumi melihat orang-orang yang soleh, maka bumi tersebut akan merasa bahagia, akan merasa senang. Namun bumi ketika dipijak oleh orang-orang yang tidak menjalankan perintah Allah, maka bumi akan merasa sangat geram, gitu ya, marah, karena manusia tersebut kelak akan kembali ke dalam tanah, ya, ke dalam bumi. Tapi mengapa mereka merasa sombong dan seolah-olah tidak akan kembali ke dalam bumi? Kemudian saksi yang ketiga bagi setiap orang adalah dirinya sendiri, ya Allah. Jadi kelak ketika di persidangan, ketika kita menghadapi hisab Allah Subhanahu wa taala, ya, mulut kita ini akan ditutup. Mulut kita akan dikunci. Karena yang akan memberikan jawaban ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kedua tangan kita, kaki kita, ya, dan anggota tubuh kita semuanya. Apabila dari mereka ada yang pernah melakukan suatu dosa, maka mereka akan mengatakannya kelak di yaumul hisab kelak. Ya Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan
mengampuni dosa-dosa kita. Ya Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa yang pernah dilakukan oleh anggota tubuh kita, dan mudah-mudahan Allah menjaga anggota tubuh kita ini untuk selalu ikut, untuk selalu menjalankan semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan semua anggota tubuh kita ini dijauhkan dari semua yang namanya bermaksiat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian saksi yang keempat adalah Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena suatu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendengarkan Ibnu Mas'ud untuk membacakan Al-Qur'an, yang mana sampai pada ayat yang mana disebutkan di situ bahwa Nabi Muhammad, ya, nabi-nabi kelak akan menjadi saksi atas umatnya. Ketika itu Nabi Muhammad mengatakan kepada Ibnu Mas'ud, cukup Ibnu Mas'ud, berhenti. Di situ Nabi Muhammad SAW menangis karena beliau teringat akan semua umatnya. Ya Allah, umati bagaimana umatku, bagaimana umatku. Karena Nabi Muhammad SAW atau para nabi akan dimintai kesaksian untuk para umatnya. Begitu pula dengan Nabiullah Adam alaihissalam akan dimintai saksi untuk semua umatnya. Nabiullah Ibrahim alaihissalam akan dimintai saksi atas semua umat-umatnya. Nabiullah Isa alaihissalam, Nabiullah Musa alaihissalam, semuanya akan dimintai keterangan, semuanya akan menjadi saksi bagi para umat-umatnya. Begitupun Nabi Muhammad SAW akan menjadi saksi untuk kita semua. Maka marilah kita perbanyak membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad. Karena mudah-mudahan dengan sholawat kita, dengan perbuatan-perbuatan baik kita, dengan amal-amal kebaikan kita, mudah-mudahan Rasulullah SAW mendengarkan, melihat semua amal kita, dan kelak menjadi saksi bahwa kita adalah hamba yang taat kepada Allah dan juga hamba yang taat kepada Rasulullah Muhammad SAW. Kita berdoa mudah-mudahan kita menjadi hamba yang beruntung. Mudah-mudahan kita menjadi hamba yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu menjalankan amal ibadah yang baik, dan mudah-mudahan kita dijadikan sebagai hamba yang bisa meninggalkan semua larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin di pagi hari ini cukup yang saya sampaikan. Jadi kita harus selalu berbuat baik kepada sesama, ya, manusia, dan juga berbuat baik kepada pencipta kita Allah Subhanahu wa taala, agar malaikat sebagai saksi, bumi sebagai saksi, tubuh kita sebagai saksi, Nabi Muhammad SAW sebagai saksi, dan mereka semuanya menyaksikan kita bahwa kita ada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.